warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Hari ini kita akan mempelajari KD 3.2 tentang menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada KD ini yaitu Ananda mampu memahami dan menjelaskan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Apa saja kaidah kebahasaan teks deskripsi itu? Mari kita kupas satu persatu. Yuk belajar di Ruang Bahasa ID. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menjelaskan secara rinci atau detail objek yang dideskripsikan. Kalimat perincian biasanya berupa kalimat penjelas. Jadi, dia akan menjelaskan secara rinci keterangan yang disampaikan pada kalimat utama. Contohnya, ibuku merupakan wanita yang cantik. Selanjutnya, kalimat perincian menjelaskan secara rinci, cantik seperti apa yang dimaksud oleh kalimat utama. Ibu memiliki kulit putih bersih. Dia memiliki lesung di pipi yang terlihat jelas saat tersenyum. Matanya bulat dengan bulu mata yang lentik. Kedua, penggunaan kalimat cerapan panca indera. Kalimat cerapan panca indera merupakan kalimat yang melibatkan alat indera seolah dapat melihat, mendengar, merasakan, mencecap, dan mencium. Contohnya, kucingku memiliki bulu yang berwarna hitam dan putih. Warna hitam menghiasi bagian wajah dan ekor, sedangkan warna putih menutupi tubuhnya. Nah, pada contoh ini, penulis mendeskripsikan objek atau kucingnya berdasarkan apa yang dilihat penulis, seperti warna bulu pada kucing. Kedua, seolah mendengar. Jika ia lapar, ia akan mengiung dengan suara yang lengking. Ketiga, seolah merasakan. Saat aku pulang, ia akan menyambutku dengan menggosok-gosokkan bulunya yang lembut itu. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan afiksasi dengan kata dasar KPTS. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan penambahan bunyi bahasa di awal, tengah, akhir, atau penggabungan antara awal dan akhir pada kata. Afiksasi itu ada 4, prefiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks. Prefiks atau awalan dalam bahasa Indonesia ada me, di, ter, pe, ber, ke. Contoh awalan me. Awalan me ditambah kata dasar makan, maka jadinya memakan. Awalan di ditambah kata dasar pukul, maka jadinya dipukul. Jadi awalan itu merupakan penambahan bunyi bahasa di awal kata dasar. Kedua, sufiks atau akhiran. Contoh sufiks i. Kata dasar patuh ditambah akhiran i, maka jadinya patuhi. Ketiga, konfiks. Penggabungan atau penambahan awalan dan akhiran pada kata dasar secara serentak. Contoh konfiks pean. Awalan pe ditambah kata dasar palsu ditambah akhiran an, maka jadinya pemalsuan. Keempat, simulfiks atau sisipan. Contoh sisipan pada kata gigi, maka jadinya gerigi. Nah, awalan me jika bertemu dengan kata dasar yang huruf pertamanya K, P, T, dan S, maka bunyi huruf K, P, T, dan S tersebut akan lebur atau tidak terdengar. Dengan 2 syarat. Yang pertama, kata dasar minimal terdiri dari 2 suku kata. Kedua, huruf pertama dan kedua pada kata dasar susunannya harus konsonan vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Huruf konsonan selain huruf A, I, U, dan E dan O. Contohnya, awalan me ditambah kata dasar kupas, maka dia lebur. Jadinya mengupas. Bukan mengkupas, tidak terdengar lagi huruf K. Kenapa bisa lebur? Coba kita telaah. Dia memenuhi syarat lebur, yaitu minimal terdiri dari 2 suku kata, ku dan pas, 2 suku kata. Huruf pertama kedua konsonan vokal, K huruf konsonan, U huruf vokal. Jadi dia memenuhi kedua syarat tersebut. Makanya me tambah kupas jadinya mengupas. Contoh kedua, me tambah kritik, mengkritik, tidak lebur. Kenapa tidak lebur? Coba kita lihat syarat lebur. Kritik terdiri dari 2 suku kata.
Yang kedua, huruf pertama dan kedua merupakan konsonan vokal. K huruf konsonan, R juga huruf konsonan. Makanya dia tidak memenuhi syarat. Jadinya mengkritik, bukan mengeritik. Nah, kaidah kebahasaan teks deskripsi yang selanjutnya adalah penggunaan kata bersinonim. Sinonim merupakan kata yang memiliki bentuk beda tapi mempunyai makna yang mirip. Contohnya, pemandangan bersinonim dengan panorama, melihat bersinonim dengan menyaksikan, elok bersinonim dengan indah. Kelima, penggunaan kata depan. Kata depan ada 4, yaitu di, ke, dari, dan pada. Kata depan harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Contoh kata depan. Di, Pantai Posi-Posi merupakan salah satu pantai berpasir putih terbaik di Halmahera. Kata di berpisah atau diberi spasi dengan kata Halmahera Utara yang menunjukkan tempatnya. Ke, wisatawan dapat menggunakan kapal untuk sampai ke Pantai Posi-Posi. Biasanya kapal penumpang berlayar 2 kali seminggu dari Pelabuhan Tobelo ke Pantai Posi-Posi. Keindahan pantai ini dapat dinikmati pada saat matahari terbit atau sore saat matahari terbenam. Kaidah kebahasaan ke-6, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai untuk 1. Huruf pertama nama orang, unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh, Abdul Jalil Syaifuddin. A kapital, J kapital, S juga kapital. Kedua, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Bangsa Indonesia. Bangsanya kecil, Indonesianya kapital. Kenapa? Karena hanya nama bangsanya saja yang kapital. Suku Melayu, Melayunya kapital. Bahasa Indonesia, Indonesianya kapital. Ketiga, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Contoh, bulan Agustus, hari Kamis, hari raya Idul Fitri. Bulan Agustus, bulannya kecil, A pada kata Agustus kapital karena hanya nama bulannya yang kapital. Huruf pertama nama geografi atau tempat. Contoh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pantai Gandoria. Nah, geografi jika diiringi nama, maka dia akan menggunakan huruf kapital. Tapi jika tidak diiringi nama, maka tidak menggunakan huruf kapital. Contoh, saya pergi ke sungai bersama ibu. S pada kata sungai tidak menggunakan huruf kapital. Namun jika kalimatnya diganti menjadi saya pergi ke Sungai Musi bersama ibu, maka huruf S dan huruf M kapital. Karena geografi diiringi nama geografinya. Ketiga, penggunaan pilihan kata dengan emosi kuat. Artinya, Ananda harus memilih kata khusus dalam menulis teks deskripsi. Kata dengan emosi kuat merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan yang dialami. Contohnya, wisatawan akan semakin takjub dengan koleksi istana kerajaan Siak yang terdiri atas 2 lantai ini. Kalimat di atas menggunakan kata emosi yaitu takjub. Kata takjub merupakan ekspresi perasaan seseorang saat melihat objek, baik orang, benda, pemandangan, maupun peristiwa yang indah. Nah, kata takjub ini bersinonim dengan kata kagum, namun takjub lebih memiliki emosi daripada kata kagum. Kedelapan, penggunaan kalimat bermajas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam bahasa tulis untuk memberi efek pada tulisan. Contoh majas yang sering muncul pada teks deskripsi yaitu personifikasi, metafora, asosiasi, dan hiperbola. Majas personifikasi merupakan majas yang memberikan sifat manusia pada sesuatu yang bukan manusia. Contoh, ombak di pantai Posi-Posi berlarian menuju bibir pantai. Metafora. Metafora merupakan majas perbandingan langsung atau majas yang tidak menggunakan kata pembanding. Contoh, dari kejauhan terlihat hamparan permadani biru toska dengan buih-buih putih nan indah. Ketiga, asosiasi. Asosiasi merupakan majas perbandingan yang menggunakan kata pembanding. Seperti, bagaikan, bak, umpama, dan laksana. Contoh, di bagian timur terdapat batu karang yang berdiri tegak, memecah ombak, dan menghasilkan buih putih bagaikan kristal. 4. Hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya, siapapun yang datang ke pantai ini tak akan rela berkedip walau sekejap,
karena keindahan pemandangan yang disuguhkan. Terima kasih telah menonton channel Ruang Bahasa. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.